Untuk itu yang pertama kita akan undang, kita berikan aplaus luar biasa untuk FVP Programming dan juga Production RCTI, Ibu Dini Putri. FVP Sales and Marketing RCTI, Bapak Tantan Sumartana. Wakil Direktur RCTI, Wakil Direktur Utama maaf, MNC Picture, Bapak Titan Hermawan. Kami undang dengan hormat. Baik, Wakil Direktur Utama MNC Picture, Bapak Direktur Mau sudah hadir. FVP Sales and Marketing RCTI, Bapak Tantan Sumartana, kami undang. Selain juga dari RCTI, kami akan mengundang untuk kreator dan juga eksekutif produser keluarga Garuda di Dadaku. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu Santi Harmani. Selamat siang. Baik, silakan Ibu. Kreator dan juga eksekutif produser, maaf tepatnya penulis skenario hits di Indonesia, kita langsung panggil Bapak Salman Aristo. Selamat siang, silakan. Berikutnya Asisten Brand Manager Lifebuoy Shampoo. Kami undang Ibu Anindita Warastri. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Berikutnya Sutradara Keluarga Garuda di Dadaku, Mas Angga Dwi Sasongko. Silakan. Baik, untuk pemeran yang luar biasa hadir di serial TV Keluarga Garuda di Dadaku, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Oka Antara. Dan juga pemain pendukung kita undang ada Bima Azriel, kita berikan aplaus yang luar biasa. Ersya Aurelia, Yusuf Mahardika, Baran Yusuf, Farhan Papilaya dan juga Moksin. Baik, ini wajah-wajah, tentunya wajah-wajah luar biasa yang hadir akan menemani pemirsa tanggal 2, tanggal 9, tanggal 16 November nanti pastinya. Ayo, hati-hati. Jatuh bangun sendiri. Baik, kita akan lebih tahu ya, mengetahui tentang apa saja yang ada di keluarga Garuda di Dadaku ini tentunya. Dan yang pasti juga keluarga Garuda di Dadaku ini juga didukung oleh Lifebuoy Shampoo ya. Yang pasti juga kita akan lebih mengetahui nanti seperti apa sih, mulai dari pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa, juga apa-apa yang ada di keluarga Garuda di Dadaku. Baik, untuk yang pertama, sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa sebelumnya untuk semua yang ada di depan. Saya akan bertanya kepada Ibu Dini Putri, selaku FVP Programming and Production RCTI. Ibu, di awal mungkin saya ingin bertanya tentang pesan yang ingin disampaikan RCTI dengan menayangkan serial Keluarga Garuda di Dadaku ini seperti apa? Sampai sekarang. Oke, prinsip yang paling pertama. Oke, prinsip yang paling pertama masih belum juga. Prinsip yang paling pertama sebetulnya berangkat dari film Garuda di Dadaku sebelumnya, dan itu saya rasa memang film yang memotivasi banyak orang, anak-anak maupun orang tua, bagaimana anak-anak itu bisa menjadi mempunyai satu profesi yang berbeda. Zaman dulu mungkin kalau pemain sepak bola itu bukan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kalau sekarang menjadi pemain sepak bola itu menjadi suatu profesi yang bukan hanya saja membanggakan, tapi juga menjadi satu kegiatan yang buat anak-anak itu bagus membangun mentalitas mereka dari kecil. Jadi meskipun nantinya membesar tidak menjadi seorang pemain bola pun, film Garuda di Dadaku itu memotivasi banyak orang tua supaya anaknya lebih bisa berjiwa kompetisi, menjadi anak yang lebih aktif, proaktif gitu ya. Berdasarkan film itu kita merasa penting untuk membuat series lanjutan. Karena memang pada saat Garuda di Dadaku berhenti dengan si Emir saat itu ceritanya usianya 15 tahunan, ini kehidupan lanjutannya tapi melanjutkan hobinya bermain sepak bola menjadi lebih profesional, quote unquote, untuk usia tersebut. Intinya itu. Baik, itu dari latar belakang dari film yang memang juga diadopsi dari film, dan juga
Garuda di Dadaku ini boleh dibilang rasa nasionalisme atau mungkin rasa patriotisme yang ingin disampaikan memang sangat kental ya Bu di serial TV kali ini. Saya ingin bertanya mungkin khusus untuk serial TV kali ini, apakah mungkin setelah 3 penayangan kali ini akan kita tayangkan lagi atau mungkin kita akan ada serial lanjutan atau seperti apa? Q-nya mungkin ada bocoran? Ngeliatin padahal saya mau ngeliat ke sini juga sih. Sebenarnya kita main lihat-lihatan dulu ya. Saya lihat ke belakang, ngeliat ke Oka. Karena Oka juga ada di catatan hati seorang istri gitu kan. Jadi banyak nih, lihat-lihatannya banyak kita. Tergantung jadwal, tergantung nanti cerita lanjutannya itu akan bukan menutup kemungkinan pasti ada. Pasti ada, tapi yang pasti yang paling harus nih teman-teman media wajib harus nonton tanggal 2, tanggal 9 dan tanggal 16 November 2014. Baik, terima kasih Ibu Dini Putri. Boleh kita berikan aplaus yang luar biasa sekali lagi. Sekarang saya akan beralih kepada Bapak Tancan Sumartana, selaku EVP Sales and Marketing RCTI. Berjalannya serial Keluarga Garuda di Dadaku tidak lepas dari dukungan para sponsor. Bagaimana sih bentuk kerjasama RCTI dan para sponsor dalam bentuk dukungan produksi dan juga penayangan serial TV kali ini? Silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah hadir, juga akan mengucapkan terima kasih. Proyek kerjasama ini bentuk kolaborasi antara RCTI dengan partner kami Unilever, dalam hal ini Laibo Sampo ya, yang dilatar belakangi oleh kepedulian dan keinginan kita bersama sebetulnya untuk memajukan persepak bola di Indonesia. Karena kita lihat memang beberapa tahun terakhir ini, apalagi dipicu oleh Timnas U19, kita melihat gairah sepak bola itu kembali kelihatan. Dan kita pengen menggarap momentum ini, mudah-mudahan ke depan Indonesia mempunyai timnas sepak bola yang bisa kita banggakan. Jadi Unilever dalam hal ini Laibo Sampo mensupport kami sebagai sponsor utama dan hanya satu-satunya sebenarnya, sehingga penggarapan ini bisa terjadi. Dan kalau Mas tadi tanya apakah ini akan berlanjut, mungkin juga ini juga tergantung dukungan dari Laibo juga. Boleh berikan aplaus yang luar biasa. Iya, betul. Mudah-mudahan kalau ini sukses, kita akan bisa berlanjut dan Unilever dengan brand-brand lainnya atau juga Laibo Sampo bisa terus meneruskan proyek berikutnya. Gitu. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus yang luar biasa Bapak Tantan Sumartana sekali lagi. Jadi bentuk dukungannya yang pasti dari Laibo Sampo ya, dan juga pasti dari dukungan semua masyarakat Indonesia yang mencintai sepak bola. Saya yakin ya total dari seluruh masyarakat Indonesia cinta akan sepak bola pastinya. Baik, sekarang kita akan langsung berlanjut ke Wakil Direktur Utama MNC Picture Bapak Titan Hermawan, dan kalian saya akan bertanya lebih jauh kira-kira seperti apa sih proses pembuatan dari Keluarga Garuda di Dadaku ini dan apa saja hambatan ataupun tantangan yang dilalui dari serial TV kali ini. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Pertama terima kasih buat tim RCTI dan Lifeboy, kemudian juga sangat utama juga adalah Mbak Shanti. Karena sebetulnya ini kita juga tidak terbayang bahwa diberi kepercayaan oleh Salto Film sebagai pemegang right dari Garuda di Dadaku untuk memproduksi series Keluarga Garuda di Dadaku. Kalau cerita hambatan ya pasti ada hambatan di tiap produksinya, apalagi Mbak Shanti sebagai executive producer sekarang bermukim di Beijing, jadi kita benar-benar kalau diskusi itu harus janjian Skype call atau lewat FaceTime dan sebagainya. Jadi terus juga ada Angga yang baru selesai mengerjakan filmnya, kemudian Mas Salman Mas Salman juga sangat terkenal. Susah sekali, waktunya banyak banget, jadi MNC Pictures berusaha mencocokkan semua jadwal teman-teman yang ada di sini, namun alhamdulillah bisa selesai, dan kalau menurut saya pribadi hasilnya sangat dibuat dugaan saya bagus sekali. Jadi tolong dinantikan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Thank you. Baik, terima kasih luar biasa sekali lagi Bapak Titan Hermawan, Wakil Direktur Utama MNC Picture. Dan sekali lagi, saya ingatkan sekali lagi tanggal 2, 9, dan 16. Saya akan refleksi karena ini adalah hari yang luar biasa dan kita wajib nonton ya untuk Keluarga Garuda di Dadaku. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada sang kreator dan executive producer dari Keluarga Garuda di Dadaku, yang mungkin kita akan bertanya kepada Ibu Shanti Hermani. Baik, Ibu, saya ingin bertanya kira-kira ide awal pembuatan serial TV kali ini seperti apa sih ide awalnya sendiri? Kalian persilakan. Selamat siang. Iya. Saya di sini nih ada partner in crime
teman saya, Salman Aristo. Jadi kami selalu berlaku sebagai duo di sini ya. Kita mulai mengkreasi Garuda Dadaku dari tahun 2000, sebenarnya dari awalnya tahun 2008. Kemudian jadi film pertama di 2009, juga diputar di RCTI. Kemudian 2011 film kedua. Nah, dari kesuksesan kedua film ini kami merasa bahwa kami ingin meneruskan spirit daripada Garuda di Dadaku itu sendiri, spirit kerja keras, semangat kebersamaan, ditambah bukan saja soal ambisi ataupun ingin jadi pemain sepak bola. Di sini kita memilih sepak bola sebagai latar belakang, tapi sebetulnya intinya adalah nilai-nilai keluarga, nilai-nilai persahabatan, kemudian kebersamaan, bagaimana harus dealing dengan perbedaan. Jadi sebetulnya itulah Garuda di Dadaku di sini, inti nilai dasar daripada apakah itu film dan sekarang masuk ke layar kaca sebagai serial TV. Mungkin Aris menambah. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang mau meluangkan waktunya hari ini. Ya, nambahin dari yang Mbak Santi bilang, ini adalah brand yang bukan cuma sekedar brand sih akhirnya gitu ya. Lebih dari cuma sekedar itu buat saya dan Mbak Santi gitu. Karena saya punya cerita sedikit kenapa saya merasa bahwa Garuda di Dadaku ini menjadi sesuatu yang menarik sekali gitu untuk kami berdua terus explore. Jadi saya pernah iseng pakai baju produksi Garuda di Dadaku waktu setelah hampir 2011 lewat lah ya, setelah Garuda di Dadaku yang kedua, lagi ke bank gitu, parkir mobil, terus ada tukang parkir ngeliat terus bilang, "Mas yang bikin Garuda di Dadaku?" "Iya, bikin lagi ya Mas, bagus film." Oke, jadi titik itu saya ngerasa bahwa saya kayak semacam punya hutang gitu ya, buat masyarakat, buat publik yang sudah menerima cerita ini gitu. Dan akhirnya buat saya juga, saya tidak pernah memandang bahwa ini adalah film sepak bola atau apa segala macam, karena buat saya gini, sepak bola adalah salah satu ingredients yang membentuk Indonesia, seperti halnya kulinernya, tari-tariannya, dan hal-hal yang lainnya. Sepak bola adalah yang membentuk kita, tidak akan pernah mati sampai kapanpun, sudah menjadi ingredients yang membentuk Indonesia. Jadi dan cerita ini memilih untuk menyoroti hal-hal yang tadi sudah Mbak Santi sebutkan dengan sangat tepat sekali, persahabatan, keluarga dan kebersamaan lewat perkembangan sepak bola yang buat saya sudah take for granted adalah salah satu bagian yang udah akan bisa dibuang. Mau kayak apa juga prestasi sepak bola ini, kita nggak akan pernah berhenti mengkhawatirkan, berharap dan terus menyemangati dunia sepak bola kita gitu. Jadi itulah kenapa di yang ketiga ini, ya kalau ibaratnya lanjutan dari film 1, 2 terus ke yang ketiga ini ke series, kita bener-bener fokus untuk ngomongin udah ini saatnya kita untuk bener-bener masuk ke dalam wilayah keluarganya. Makanya kita kasih judul Keluarga Garuda di Dadaku gitu, karena memang value yang mau lebih disorot sekarang adalah value ke situ gitu, bahwa ini udah jadi kayak part bagian dari keluarga Indonesia aja gitu, sepak bola dan segala macam drama dan kisahnya itu udah jadi bagian dari kita aja gitu. Suka apa enggak, pasti kita akan terterpa membicarakan tentang persepakbolaan Indonesia. Kita nggak bisa menolak itu gitu. Jadi itu mungkin yang nantinya mungkin ini akan terus saya dan Mbak Santi akan terus explore lewat sudut pandang ini. Baik, silakan. Boleh nambahin. Dan kebetulan dari tahun 2009 dari film pertama partner kami tuh selalu RCTI dan Lifebuoy. Jadi secara brand tuh kami sudah sangat mengenal nilai-nilai brand tersebut, baik brand Lifebuoy maupun brand Garuda di Dadaku dan RCTI. Boleh beri aplaus yang luar biasa sekali lagi ya. Satu penyebaran yang luar biasa. Terima kasih Ibu Shanti sebagai kreator juga sebagai produser dari keluarga Garuda di Dadaku. Saya akan bertanya ulang kepada Bapak Salman Aristo selaku kreator dan juga penulis skenario dari keluarga Garuda di Dadaku. Yang membedakan mungkin dari kali ini serial TV ini apa sih? Yang membedakan dengan mungkin dulu kan pernah menggarap filmnya, sekarang hadir dengan serial TV yang ditayangkan di RCTI. Ini apa
yang ada di film di serial TV kali ini? Pertama, saya di sini berposisi sebagai kreator sama Mas Adi. Kami bekerja sama dengan story development company namanya Wahana Penulis, dan penulis skenario ini namanya Rino Sarjono. Kebetulan dia tidak bisa hadir hari ini. Kalau yang membedakan dari yang pertama dan kedua, kalau yang paling signifikan adalah tentu saja kami bercerita lewat medium yang berbeda saat ini. Tentu berbagai macam hal disesuaikan gitu. Ini adalah televisi, layar lebar, dan televisi bukan layar yang dikecilin aja gitu. Dia medium yang berbeda, jadi punya tata cara bertutur yang berbeda. Dia bentuknya episodik gitu ya sebenarnya. Jadi ceritanya pun diolas demikian rupa untuk bisa dituturkan dalam episode-episode. Terus yang kedua yang paling membedakan banget, fokusnya sekarang lebih ke pelatih. Fokusnya lebih ke pelatih yang berhadapan dengan dua keluarga, quote-unquote, keluarga dia di lapangan dan keluarga dia di rumah gitu. Di lapangan dia ngadepin pemberontakan yang dilakukan oleh ABG ini yang susah sekali diatur gitu. Di rumah dia harus ketemu dengan istri yang bilang ini bayar sekolah gimana ya gitu. Lebih ke sana gitu ya, tapi value keluarga itu akhirnya keluar dan tumbuh dari situ gitu loh, karena perjalanan dia menghadapi dua keluarga dia di rumah dan di lapangan gitu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Salman Aristo untuk pertanyaan luar biasa sekali lagi ya. Jadi memang ada porsi yang berbeda ketika dengan layar lebar dengan serial TV kali ini, ada kehangatan yang mungkin bisa dibentuk juga ya lewat keluarga atau di rumah. Dengan 3 kali penayangan, tentu dengan 3 tanggal ini juga sekali lagi mungkin mudah-mudahan keluarga Indonesia semua tidak ada yang melewatkan satu tayangan serial yang luar biasa hanya RCTI, Keluarga Garuda di Dadaku. Sekarang kita akan berlanjut ke Ibu Anindita Warastri selaku asisten brand manager dari Lifebuoy Shampoo. Saya ingin bertanya alasan mendukung. Nah, mungkin alasan mendukung karena dari tahun 2011 bahkan tadi ya bocorannya ya. 2009 bahkan nih sampai tahun ini bahkan untuk serial TV-nya ini apa sih alasan yang mendukung untuk program atau serial TV dan bahkan juga filmnya dulu ini seperti apa kira-kira dari Lifebuoy Shampoo? Oke, jadi sebenarnya tadi udah banyak banget sih disampaikan karena satu karena memang filmnya, especially di serial ini juga temanya, terus nilai moralnya dan juga spirit yang dibawa oleh film serial ini tuh memang sangat sejalan dengan semangat dari brand kita yaitu Lifebuoy Shampoo. Seperti mungkin teman-teman tahu, Lifebuoy Shampoo itu melalui produknya kan sudah hadir untuk keluarga Indonesia ya. Dalam bentuk produknya sebagai shampoo yang cocok untuk seluruh keluarga, dan kali ini kita mencari apa lagi nih yang bisa kita kasih ke keluarga Indonesia, dan melihat memang serial ini sangat cocok sekali dan memiliki nilai moral yang sangat mulia untuk keluarga. Itulah yang menggerakkan kami untuk mendukung terselenggaranya produksi si Keluarga Garuda di Dadaku ini. Baik. Ini ada sedikit bocoran, katanya ada juga satu program dari Lifebuoy Shampoo yaitu bintang keluarga Lifebuoy yang juga ikut di serial kali ini. Seperti apa sih kalau kita boleh tahu? Oke. Jadi bintang keluarga Lifebuoy Shampoo itu sebenarnya adalah program yang dimiliki sama Lifebuoy Shampoo tahun ini, di mana kita mencari bakat-bakat keluarga Indonesia karena kita menyadari sekali bahwa sebenarnya setiap keluarga di Indonesia itu pasti memiliki potensi dan bakat yang sangat besar, tapi kesempatan untuk men-showcase itu masih sangat terbatas. Seperti itu, jadi makanya itu adalah bentuk kerjasama kita tahun ini dengan tim MNC Pictures di Keluarga Garuda di Dadaku. Jadi kita mencari 3 keluarga yang memiliki bakat drama. Kita mencari, waktu itu saya pergi sama Oka juga, keliling-keliling ke audisi di 6 kota, terus kita udah dapet. Jadi di dalam serial Keluarga Garuda di Dadaku ini ada 3 keluarga pemenang bintang keluarga Lifebuoy Shampoo yang ditampilkan di TV seri Keluarga Garuda di Dadaku. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk kerjasama yang kita lakukan antara Lifebuoy Shampoo dan tim Keluarga Garuda di Dadaku. Seperti itu. Baik, terima kasih bagi pertanyaan luar biasa ya untuk Ibu Anindita. Jadi karena ada kesamaan pesan yang ingin disampaikan, karena juga ada benang merah yang dari tahun 2009 bahkan ya, dari program layar lebar sampai dengan serial TV kali ini memang cukup sejalan dan luar biasa pesan yang disampaikan. Baik, itu tadi terima kasih untuk Ibu Anindita Warastri, asisten brand manager dari Lifebuoy Shampoo. Dan sekarang saya akan beralih ke sutradara dari Keluarga Garuda di Dadaku. Oke, Mas Aga Bima Sasongko, saya ingin bertanya mungkin
kira-kira ada sih cerita menarik saat pembuatan atau proses syuting dari keluarga Garuda di Dadaku? Silakan. Banyak banget ya, terutama proyek ini ada romantismenya juga buat saya karena tahun 2007 pertama kali Mas Haris punya cerita tentang Garuda di Dadaku pertama, mungkin saya orang pertama yang diceritain sama dia, gitu. Terus sampai akhirnya filmnya 1 sama 2, terus kemudian sekarang serialnya saya dikasih kesempatan buat mensutradarai. Terus setelah 2008 syuting sama Mas Titan, sama Oka, ini akhirnya syuting lagi, kerja sama lagi, bareng lagi setelah 6 tahun. Jadi menarik lah. Di situ banyak hal yang romantisme yang seru gitu. Apalagi film saya sebelumnya kan Saya Dari Timur juga tentang sepak bola. Jadi banyak hal yang di film sebelumnya nggak bisa saya kerjain gitu karena beberapa hal saya bisa menumpahkannya semua di sini gitu. Juga soal saya sama ini kalau misalnya kita ngelihat dari deretan casting di sini kan menarik kan, ada Oka yang udah bertahun-tahun syuting, terus tiba-tiba ada muka-muka baru kayak Muksin, kayak Farhan gitu, kayak itu Muksin si Sona ya. Panggil Muksin. Nama Muksin. Ada kombinasi dari aktor yang baru dan aktor yang sudah sering main untuk kerjasama itu juga seru gitu. Dari proses syutingnya sendiri kan, ini kan kayak tadi Mbak Shanti bilang bahwa ini IP yang udah punya brand gitu kan, Garuda di Dadaku. Ada Garuda di Dadaku pertama dibikin sama Iva, Garuda di Dadaku kedua dibikin sama Rudi Sujarwo. Ada challenge yang menarik dimana pasti orang punya ekspektasi bahwa ini nggak secara kualitas nggak akan beda sama filmnya, dan itu yang berusaha kita semua di sini mewujudin itu, bahwa kita pengen bikin satu tayangan televisi dan sudah ada 2 produk filmnya sebelumnya dan dia nggak boleh kalah keren dibanding 2 film sebelumnya, dan itu yang kita coba achieve di sini. Gitu sih yang menarik. Baik, dan mudah-mudahan juga sama boomingnya ya, bahkan juga nanti tanggal 2, 9, 16 jadi hari besar bersejarah untuk semua pecinta sepak bola di Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Angga Dwi Mas Sasongko, sutradara dari keluarga Garuda di Dadaku. Sekarang saya kembali ke pemain-pemain yang luar biasa, tapi sebelumnya beri proposal yang luar biasa untuk semua yang ada di sini. Seorang pelatih yang juga mempunyai, tadi ada punya keluarga di rumah, juga punya keluarga di lapangan, itu cukup dilema yang luar biasa ya, tantangan yang challenge yang luar biasa. Sekarang saya bertanya kepada Oka Antara nih, di peran Oka nanti di peran Oka nanti itu seperti apa sih, kalau kita tahu gambarannya sendiri seperti apa? Iya, di sini saya berperan sebagai Pak Johan. Pak Johan itu adalah seorang pelatih bola timnas U15, seorang kepala keluarga dan seorang ayah. Dan di sini menyorot 2 sisi kehidupannya, dia menjadi pelatih timnas U15 dan menjadi kepala keluarga dan ayah di rumah. Dan sebagai seorang pelatih timnas U15, dia sangat berdedikasi banget sama negara melalui sepak bola. Tapi ketika sampai di rumah, yang menarik adalah dia selalu ingin anaknya menjadi pemain bola, sementara dia tidak terlalu suka. Situ yang sisi yang sangat menarik, yang dramanya ketika dia di lapangan berapi-api dan sampai ke rumah dia harus menghadapi keluarganya gitu, dengan masalah ekonomi, anak-anaknya, gitu yang menarik gitu. Dan yang juga saya banggakan sebetulnya, mungkin tadi entah Angga lupa ngomongnya atau dia mungkin merendah, pencapaian teknis di lapangan itu kita semua sebagai pemain bangga banget sama hasil dari shot yang kita kerjakan, karena di film ini kita ada 3 game bertanding dan pertandingannya itu benar-benar sengit lah menurut saya, melihat timnas U15 main sama yang antar lokal terus lawan yang internasional. Menurut saya itu setiap episode patut untuk ditunggu, untuk dilihat, dan semoga ini bisa membawa balik tren weekly ya, yang zaman dulu ketika ya
ketika ya sebagai pemain kan karena saya selama di lapangan gitu kan, jadi saya ngerasain yang namanya kerja stripping itu yang wah dapat skrip tiap hari duitnya sih, nah cuman ya gitu. Sebagai pemain saya pengen dapetin skenario yang udah ready, terus sebagai pemain bisa ngolah gitu jadi enak gitu ya. Tapi ya gitulah, kita kenyataannya seperti ini. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membawa kembali itulah. Jadi bisa berjalan beriringan dengan job saya yang satu lagi. Minta waktu ya. Baik, pertanyaan tambahan atau apa nih? Dulu kan kalau dibilang filmnya kan memang sangat luar biasa. Ada perasaan khusus ketika mungkin Oka sendiri sering bermain layar lebar, sekarang mungkin serial TV ada mungkin kesulitan khusus sebagai seorang pemain di kacamata seorang pemain, atau mungkin lebih keren nih aktingnya karena ada peran keluarga di sini, ada peran dua keluarga tadi. Mungkin sedikit tahu untuk Oka pribadi seperti apa? Mungkin rasanya ini kayak lebih dari syuting layar lebar ya, karena 3 episode dan satu episode dibikinnya tuh proper banget, semingguan gitu, 10 hari. Jadi benar-benar rasanya itu kayak sebulan lebih. Jadi untuk kita naruh energi di situ tuh benar-benar harus niat gitu, nggak bisa cuma anggapnya ini cuma sekedar serial TV. Total syuting 2,5 bulan kata Angga. 2,5 bulan ya. Rasanya tuh nggak bisa ngasih energi yang biasa buat TV, ini harus ngasih dedikasi dan harus naruh fokus, harus konsentrasi. Jadi buat saya ini nggak tahu ya, karena saya di film juga mungkin karena biasanya syuting cuma sebulan atau bahkan lebih sedikit, tapi ketika ketemu kerjain TV justru malah lebih lama gitu. Tapi ini justru yang sebenarnya saya cari gitu. Baik, terima kasih untuk Oka Antar. Kita tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Wow, jadi penasaran ya. Nanti kira-kira kita tanggal di mana kita akan melihat penayangannya, kita akan penasaran seperti apa. Dan saya kan bertanya ke masing-masing pemain. Tadi di awal kan udah kenalan ya, tapi kita akan kenal lebih kenal. Yang paling senior nih, kayaknya lebih senior dari Oka nih kayaknya. Oke, hai. Boleh kenalin nama kamu siapa dan peran kamu di sini seperti apa? Patricia. Nah, sini. Namanya Bima, jadi Akbar. Orangnya mau ngebanggain orang tua, gak mau ketahuan kalau misalnya aku itu gak suka main bola. Sebenarnya sukanya main game. Oh, di usia di sini memang suka main games ya. Tapi edukasi lewat serial TV kali ini, anak-anak Indonesia yang seumuran sama Akbar semuanya suka main bola ya. Baik, tapi emang suka main bola nih? Suka ya? Oke. Baik, sama seperti tadi, coba Kak Dery pengen tahu dari rekan-rekan media, pengen tahu kalau misalkan kakak ini menendang bola nih, boleh dari sini misalnya acting menendang bola, boleh ya? Kita akan segera lihat, ini salah satu cuplikan untuk Anda. 3, 2, 1. Wes, temukannya luar biasa. Terima kasih sekali lagi ya. Aduh, luar biasa. Nih kita lihat ya, mungkin ini juga pesan yang disampaikan juga ya, habitual action ketika mungkin anak-anak seusia seperti ini mainnya games ya. Apalagi sekarang udah pakai tab atau mungkin punya sosial media lain bahkan. Tapi kita balikan lagi bahwa anak-anak seusia ini memang harus kita kenalkan kepada hal-hal yang bermanfaat dan juga pada porsinya. Nah, sebelah kiri, kita balik kenalan dengan siapa namanya dan juga peran di keluarga Garuda itu seperti apa? Aku Ersha, perannya di Garuda aku sebagai Risma. Dan dia tuh orangnya keras kepala, susah dibilangin sama mamanya, dan dia selalu melawan sama mamanya. Padahal di dunia nyata seperti apa? Ya, biasa lah. Biasa remaja pada umumnya ya. Oke, ada kesulitan khusus nggak sih saat memerankan peran di keluarga Garuda ini? Kesulitan sih ada ya pasti buat setiap pemain. Apalagi dengan cuaca, kita harus benar-benar cooperate gitu kan. Terus tapi rata-rata sih susah-susah gampang karena Risma sama aku mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya, oke. Berarti kita sudah tahu bocoran ya dari beberapa pemain. Sekarang saya bakal beralih. Terima kasih untuk Aisyah buat pertanyaan yang luar biasa sekali untuk Aisyah. Untuk yang paling ujung, nah yang paling ujung di sebelah sana, kita akan bertanya. Sonai mana tadi yang punya hit sama itu Muksin tadi ya?
Oke, baik, untuk yang ujung kita pengen kenalan, teman-teman juga ingin kenal nama siapa dan juga peran yang diperankan di serial TV Keluarga Garuda di Dadaku ini siapa dan seperti apa? Silakan. Ya, nama saya Muhammad Farhan Papilaya. Biasanya saya dipanggil Farhan. Di sini di film ini saya sebagai Fajar. Fajar itu karakternya sombong, angkuh, dan dia nggak suka adanya kedatangan Aji karena terasa tersaingin. Dan dia punya beban masalah sendiri, terutama buat keluarganya. Dia tuh kayak ngerasa kayak dikucilkan. Nah itu dia yang bikin kenapa dia tuh pengen bener-bener nunjukin kalau sebenarnya dia ini tuh bukan orang yang rendah dan dia ini tuh mampu buat memberikan yang terbaik kepada keluarganya gitu. Dan salah satunya lewat sepak bola ya, sepak bola ya. Oke. Di sepak bola sendiri berperan sebagai apa? Striker atau apa? Gelandang bertahan. Gelandang bertahan ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali untuk Farhan ya. Yang sebelah kiri, wah. Yang paling nantikan, tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi, sahabat kita di Jayapura langsung. Sana ya. Oke, kita ingin kenal dulu nama siapa dan juga peran yang diperankan apa dan juga perannya seperti apa. Silahkan. Nama saya Muksin. Sona, itu seperti apa peran Sona di situ? Peran Sona itu orang Papua yang merantau ke Jakarta, punya keinginan besar menjadi pemain bola. Padahal bukan orang Papua yang ke Jakarta ya, padahal orang Jakarta yang merantau ke Papua ya. Oke, perannya seperti apa? Boleh ceritakan, silakan. Saya ceritanya itu di Jakarta tidak ada siapa-siapa dan saya tinggalnya di rumah Pak Johan. Di tempat Pak Johan ya. Oke, ada kesulitan khusus kamu emang sudah belajar acting atau pas begitu main film ini trade khusus ada mungkin pelatihan khusus sendiri untuk Sona? Baru kali ini ya. Dan kita akan saksikan acting yang luar biasa dari sahabat dari Jayapura. Terima kasih. Baik, sebelum kita akan bertanya ke sahabat yang lain, kita juga telah kedatangan Revalina Estemat dari Gabriel yang luar biasa. Selamat datang, selamat datang Revalina. Silakan. Nah, kayaknya menembus kemacetan Jakarta ya. Baik, sekali lagi dan kalau misalnya sudah komplit ya, ini adalah wajah-wajah. Tentunya juga ada keluarga, tadi ada Oka yang berperan sebagai seorang pelatih juga punya keluarga. Nah, Revalina juga berperan sebagai istrinya Oka ya ini, dan kita ingin tahu kira-kira peran dari Revalina sendiri di keluarga Garuda itu seperti apa? Kita pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya, maaf ya saya telat. Enggak biasa. Soalnya semalam baru pulang dari luar negeri habis syuting juga, jadi ada jadi di FTV Keluarga Garuda di Dadaku aku berperan sebagai Noni. Noni adalah istrinya Pak Johan, ya kan. Noni itu orang yang istri yang pekerja keras, soleha juga. Pokoknya berbakti sama suami dan anak-anak. Terus tetap selalu mendukung juga Johan gitu ya, walaupun gimana keadaannya. Tetap ada konflik juga tetap ada, walaupun karena kita berdua tuh sama-sama saling nggak pengen berantem gitu, jadi pengen memecahkan masalahnya sendiri-sendiri. Padahal sebenarnya kan kalau dalam rumah tangga itu katanya harus berdua menyelesaikan masalah. Jadi ya itu ada konflik-konfliknya juga di situ, sama anak-anak juga ada. Jadi Garuda di Dadaku nih ceritanya emang bener-bener cerita keluarga gitu, permasalahannya juga keluarga walaupun ada tentang bolanya juga gitu. Jadi menarik kemasannya juga karena sutradaranya Angga juga bikin kita jadi senatural mungkin gitu. Jadi ya coba ditonton aja, semoga memuaskan. Baik, terima kasih Revalina yang memerankan Noni di serial TV kali ini. Tentunya juga sekali lagi ini ada muatan yang luar biasa ketika mungkin ada problematika keluarga dan juga seorang pelatih yang dia juga meng-create suatu tim yang luar biasa ya. 15 ya di 15 kali ini. Oke, terima kasih. Bentuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Beralih ke pemeran yang sebelah sana. Tadi sudah mau muksin lagi? Enggak, oke. Sebelahnya, oke.
Kita ingin tahu nama juga peran yang diperankan seperti apa. Silakan. Ya, saya Yusuf Mardika, di sini saya berperan sebagai Haji. bukan. Ya, jadi di sini Haji itu seorang anak dari Surabaya yang ditemukan sama Coach Johan. Dia di sini punya permasalahan sendiri sama keluarganya, di mana dia perekonomiannya susah dan punya bapak yang dipenjara. Jadi di sini Haji ini merantau ke Jakarta, ketemu sama anak-anak yang lain. Ya, karakter Haji sendiri di sini orangnya pemikirannya paling dewasa. Dia nggak mau bicara kalau nggak penting. Ya, jadi gitu. Jadi ketemu sama teman-teman yang lain dan ada sempat konflik juga sama si Fajar. Ya, itu mungkin yang ada di film ini. Oke, konflik itu di lapangan sama bermain bola ya. Di sini ya. Jadi ini satu tim apa beda tim nih? Satu tim ya, satu tim tapi ada konflik pribadi gitu ya. Oke. Dan ini karakter yang berikutnya. Oke, terima kasih buat tepuk tangan yang buat sang meriah buat sahabat kita saat ini. Berikutnya nih, silakan sebagai nama juga peran di serial TV kali ini seperti apa? Nama saya Yusuf. Mungkin boleh diulangi? Silakan. Nama siapa dan peran seperti apa? Oh, deh. Saya di sini berperan sebagai Makbul, yaitu kiper ya. Apa ya? Mungkin boleh ke depan, silakan ke depan. Adegan nangkap bola, adegan nangkap bola. Nggak ada bola. Oke, silakan. Makbul itu ceritanya di sini tuh paling dewasa di antara yang lain gitu, paling tua gitu, senior gitulah. Padahal iya ya. Enggak, paling tua dia. Oh betul. Sudah jangan bicara usia di sini. Ya. Oke, terus karakternya seperti apa? Karakternya pendiam gitu. Apa? Udah. Baik, terima kasih tepuk tangan yang sangat keras lagi. Kita sudah mengetahui ya teman-teman media mulai dari awal ide proses dan juga sampai semua yang ingin disampaikan lewat serial TV Garuda di Dadaku kali ini. Dan sekarang waktu kita akan buka Q&A, jadi kita akan persilakan pertanyaan dari teman-teman media dan terbatas hanya 3 pertanyaan saja ya dan ditujukan kepada siapa. Baik, kita akan buka sesi Q&A mulai dari sekarang. Silakan rekan-rekan media yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, sebutkan nama dan dari media mana. Silakan. Oke. Saya Trisno dari Badan Wawasan Semarang. Kalau memang lebih bagus, kenapa cuma 3? Kan udah ada sponsor. Produser lain kan nangis-nangis sponsor. Apalagi Lifebuoy kan dengan gagah beraninya bahwa ini sinetron keluarga. Terus kedua Mas Salman sebagai kreator ya. Ini kan cerita bola itu kan sangat banyak, sangat menarik gitu. Terus kenapa sih RCTI cuma 3 gitu loh? Kalau ini dibikin 100 episode kayak tukang bubur aja 1000 aja gimana tuh bisa gitu. Kenapa cuma 3 gitu loh? Itu. Terus kedua buat Oka gitu kan. Nah, biasa main film layar lebar, filmnya selangit, tiba-tiba main di serial kayak gini, angkanya sama nggak sih? Wah, yang dapur nih terakhir ya. Oke, berarti ini sebenarnya harapan dan doa dari teman-teman media. Tepuk tangan luar biasa sekali lagi ya. Katanya kok, aku mau ditanya ke Mas Salman ya, kok cuma 3, nggak 100 langsung katanya seperti itu. Silakan mungkin yang akan menjawab siapa? Mungkin saya yang jawab dulu, Pak. Saya yang usul cuma 3. Kami maunya hanya 3. Kenapa? Karena sebetulnya dari struktur kita baru pertama kali istilahnya mencoba untuk serial TV gitu. Jadi kita mau istilahnya saya mau bilang kita masih belajar, mau berhati-hati dulu dan harus memerlukan waktu untuk mengolah konsep. Ini saja buat 3 script writingnya 6 bulan gitu. Dengan kita punya tim penulisan 5 orang, jadi itu di luar saya dan Salman yang menggarap ini. Gitu. Sebenarnya kami ini sedang bereksperimen, yang kebetulan Salman sama saya sempat belajar kepada penulis televisi
di Amerika Serikat. Nah, kami ingin, kalau kita lihat televisi di Amerika sekarang penulisannya sedang hebat-hebatnya, sehingga banyak sekali seri TV yang keren deh gitu ya. Kita juga penonton yang setia lah. Kita bilang kenapa kita nggak bisa ya? Kenapa kita nggak bisa menulis cerita sekeren itu gitu. Nah, jadi kita mau ini langkah ingin mencoba dengan sistem penggarapan development yang agak lama. Jadi kalau ditanya kenapa 3, dari awalnya energinya kita pada saat ini hanya mampu untuk 3 dulu. Kita buat 3 dulu deh yang bagus gitu. Tidak terpikirkan bahwa ini stripping dan materinya juga tidak cocok untuk stripping. Mudah-mudahan terpuaskan ya Mas Amar, menambahkan sih? Nggak nambahin aja, lebih kepada ini juga sih. Tadi Oka udah ada ninjal sedikit gitu. Kita pengen coba juga, ditambah soal yang tadi Mbak Santi sudah jelaskan, mencoba untuk memberikan format baru, menawarkan format baru buat teman-teman televisi mungkin gitu ya. Dengan format seperti ini, dengan penggarapan skenario yang developernya berbeda. Iya, dia 3, tapi dia spesial gitu. Istilahnya kita sering bilang ini premium nih gitu. Jadi agak berbeda penggarapannya dan sebenarnya juga bukan format yang baru-baru amat. Kalau teman-teman ada yang pernah nonton seri-serisnya BBC Inggris itu rata-rata episodenya pendek-pendek. Bukan pendek, sedikit. Kayak Sherlock Holmes itu 3 gitu. Satu seasonnya itu cuma 3 Sherlock Holmes kan gitu. Kita mencoba mau juga memberikan itu di samping tadi masih belajar dan mencoba meraba juga bagaimana membuat series TV. Kita juga mencoba menawarkan gitu. Semoga sih ya dengan dukungan teman-teman dan penonton Indonesia mungkin format ini juga bisa memberikan sesuatu yang baru ya, alternatif baru buat programming di televisi di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Maman Aristo. Itu tadi mudah-mudahan terpuaskan baik kenapa 3 dan intinya kualitas yang lebih nomor 1 ya. Nanti setelah itu mungkin kita akan melihat dari 3 ini apakah mungkin nanti kan selanjutnya apa mungkin 100 bahkan mungkin 1000 insyaallah ya. Tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi, luar biasa. Ini pertanyaan tambahan kedua tadi ke Oka tadi katanya selangit Pak, bener selangit Pak? Enggak. Oke, langit gimana masalah langit ke pertama, langit ke langit ke-7? Silakan Oka. Enggak lah, kalau transisi dari layar lebar ke TV itu murni karena pengen mencoba hal baru gitu, ketemu sama format yang baru, terus ekspektasinya kan juga beda kan. Kalau film itu harus nyampe jutaan gitu penonton gitu loh untuk kita dilihat gitu loh. Kalau TV kan lebih menjangkau masyarakat luas gitu. Jadi kalau soal bayaran tuh itu sebenarnya nggak pernah bilang masuk ini saya selalu menerima cerita yang bagus gitu. Kecuali kalau Lifebuoy mau ngasih saya iklan. Itu bisa off the record kan? Baik, menurut Pak siapa ya? Siap, langsung difoto begitu menjawab. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan pertama. Sekali hanya 1 pertanyaan lagi ya. Hanya 1 pertanyaan lagi, silakan. Saya akan undang hanya 1 pertanyaan lagi. Oke. Ini Dewatan Junior. Halo Pak Yan. Ya, halo semuanya. Pertanyaan saya untuk Pak Titan Hemawan. Pak Titan, ini ditanyakan 3 kali, semuanya pada hari Minggu dan pada jamnya itu 14.30, 16.30. Sudah ditanyakan hanya seminggu sekali, kenapa jamnya begitu siang ya, bukan prime time aja? Ambillah misalnya di prime time pada jam 19.30 sampai Messi Jakarta. Ya. Saya sebenarnya supaya ini jangan terlalu siang ini ya. Ini terlalu siang 14.30 itu ya. Apakah sudah diperhitungkan untuk penontonnya itu? Oke. Yang lebih tepat Pak akan menjawab adalah Ibu Dini dari programming ya. Oke, Ibu Dini ya, dan hanya memproduksi ini. Untuk menjawab hal itu dan juga dari Lifebuoy gitu ya. Kenapa bisa mensponsori film Keluarga Garuda di Dadaku atau semuanya pemain hanya memakai sampel Lifebuoy dalam film ini? Ya, makasih. Endorsement ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama tadi diwakili Ibu Dini, kami persilakan. Oke, kalau mengenai jam, maaf, dengan jam apa tadi Pak? Pak Yan. Sudah dijawab sebenarnya sama Oka, itu sinetronnya Oka jam segitu ya Kak. Sebenarnya gini, kenapa kita di jam 14.30? Memang kalau kita sebenarnya mengembalikan tradisi keluarga, hari Minggu siang sampai sore itu biasanya keluarga masih kumpul.
Karena begitu sampai di atas jam 5 sore, hari Minggu ya tradisinya, rata-rata anak-anak kemudian sudah mulai harus beraktivitasnya mereka masing-masing. Entah yang bikin PR lagi kan, yang nanti harus jalan-jalan apalah gitu. Tapi biasanya traditionally secara data yang kita punya, di jam itu keluarga masih berkumpul sama-sama. Lebih ke situ. Karena makanya kalau sinetron kan targetnya bukan keluarga sebenarnya, sinetron kan lebih ke ibu-ibunya. Itu makanya karena ini kita pengen menggrab anak-anak dan keluarganya, makanya di jam seperti itu. Itu alasannya. Baik, mudah-mudahan terpuaskan Pak ya, dan juga telah mulai riset juga ya, melihat bahwa jam kita memang karakter keluarga ya tentunya juga, karena ini segmennya memang untuk keluarga sendiri. Pertanyaan kedua tadi untuk Lifebuoy Shampoo ya, oke. Ibu Anita sekarang. Untuk Lifebuoy Shampoo, kenapa Lifebuoy Shampoo mensponsori pembuatan film ini? Sebenarnya tadi udah saya jelasin sih. Jadi sebenarnya lebih karena satu yang tadi Mbak Santi udah bilang, Lifebuoy Shampoo memang sebelumnya juga sudah pernah bekerja sama dalam film Garuda di Dadaku yang sebelumnya. Terus juga kita merasa bahwa si serial Keluarga Garuda di Dadaku ini nilai dan pesan moralnya itu sangat bagus sekali dan sangat cocok dengan spirit dari brand kami gitu. Jadi alangkah baiknya kalau Lifebuoy bisa memberikan sesuatu yang baru nih juga untuk keluarga di Indonesia, seperti itu. Cukup menjawab ya Pak? Baik, terpuaskan kalian ya. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih untuk Ibu Anita, dan juga ternyata kita sudah sampai di penghujung acara ya. Jadi untuk yang teman-teman yang akan melakukan interview kami persilakan. Tapi untuk sesi press conference akan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi pastinya terima kasih untuk Bapak Salman Aristo dan juga Ibu Dini Putri. Terima kasih FVP Programming and Production CTI, Bapak Tantan Sumartana, FVP Sales and Marketing CTI, Bapak Titan Hermawan, Wakil Direktur Utama MSC Picture, Ibu Shanti Harmai, kreator dan juga eksekutif produser Keluarga Garuda di Dadaku, Bapak Salman Aristo, Ibu Anindita Warfri, dan juga Bapak Angga Dimas Sasongko, dan juga seluruh pemain kita untuk lokal antara dan juga Revolusi Temat. Kita berikan aplaus yang luar biasa dan juga seluruh pemain kita. Baik, kita akan salam sesi foto. Silakan kami untuk kepada seluruh pemain untuk bisa berdiri bersama-sama. Kita akan sesi foto. Ya rame-rame ya. Potong padi dong. Oke, lihat tengah semua 1, 2, 3. Kiri depan, kiri. Ini Bu, koran wawasan kemarin Bu. Sama PR tengah lagi 1, 2. Kiri. Tengah, kiri. Tengah keluar 1, 2. Mana tua? Kita banyak okan nih kalau semuanya sini. 1, 2, 3. Bu sekali lagi Bu, sini Bu. Yang mulai lagi dong. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi, tepukan yang luar biasa untuk Keluarga Garuda di Dadaku. Baik, saya pribadi dari area mobil Solo Program Tes. Terima kasih, sampai jumpa. Dan juga yang melakukan interview, kami persilahkan untuk melakukan interview. Sampai jumpa, dan sekali lagi saya ingatkan nonton tepat tanggal 2 November, 9 November, dan juga 16 November 2014 pukul 14.30 sampai dengan pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di RCTI. Oke. Saya dari Arya pamit undur diri, sampai jumpa. Dan selamat menyaksikan Keluarga Garuda di Dadaku.